Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan ke-6 ya. Semoga kita diberi kesehatan ya, bisa mengikuti puasa di bulan Ramadan ini hingga akhir bulan Ramadan. Amin. Ya, selamat pagi ya. Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai metode penjadwalan PERT. Ya, PERT atau Program Evaluation and Review Technique adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Ya, PERT pengembangan metode PERT dilakukan pada akhir tahun 1950. Pada saat itu kerjaan proyek itu ya, marinirnya Amerika memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PERT agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek akhir. Bisa disebut PERT merupakan metode yang manajemen waktu ya, yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek tersebut. Tujuan dari penggunaan PERT adalah mengurangi adanya penundaan, gangguan, dan konflik produksi. Jadi mengkoordinasikan, mensinkronisasi sebagian dari suatu kelurahan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Nah, dalam menggunakan PERT itu menggunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu setiap kegiatan, yaitu waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat dicapai, kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100. Waktu pesimis ya, perkiraan waktu lainnya mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan perkiraan estimator. Waktu-waktu ini biasanya muncul pada saat kita mengerjakan proyek ya, mengerjakan proyek software atau hardware. Nah, ini waktunya harus diperkirakan ya, agar proyeknya selesai tepat waktu. Nah, dalam manajemen proyek biasanya aktivitas yang kegiatan harus dilakukan dan kegiatan baru dapat dimulai apabila kegiatan tersebut menjadi pasar bagian tersebut ya. Jadi biasanya ada kegiatan bisa dilakukan jika ada kegiatan sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, apabila kegiatan sebelumnya belum selesai, maka kegiatan berikutnya tidak dapat dimulai. Nah, itu kalau tidak dikoordinir dengan tepat dan cepat, itu bisa terjadi proyeknya berantakan dan waktunya molor banyak sekali. Nah, itu yang melatar belakangnya, dan makanya penggunaan diagram PERT mampu memudahkan analisa dalam optimalisasi durasi proyek. Ya, dengan menggunakan diagram PERT dapat mengetahui berapa lama suatu proyek dapat diselesaikan dan dapat dicari kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Ya, terdapat 2 komponen dalam diagram PERT, yaitu aktivitas yang digambarkan dengan busur, tonggak yang digambarkan dengan simbol titik lingkaran. Nah, ini salah satu contoh diagram PERT. Ya, ABC itu menerangkan aktivitas kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Sedangkan busur yang menghubungkan ABC tersebut menjelaskan waktu atau berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Nah, ini adalah latihan membuat diagram PERT. Aktivitasnya ada mulai dari A, B, C, D, F, G, H, I, J ya. Dari aktivitasnya dari A sampai C. Predesesor adalah kegiatan sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Seperti kegiatan A itu kegiatan sebelumnya tidak ada ya. Kegiatan B juga kegiatan sebelumnya tidak ada. Nah, kalau kegiatan D itu kegiatan sebelumnya yang harus diselesaikan adalah kegiatan A. Kegiatan E, kegiatan yang sebelumnya harus diselesaikan adalah kegiatan B. Nah, seperti itu ya. Kegiatan G, yang kegiatan sebelumnya harus diselesaikan adalah kegiatan C. Kegiatan H, kegiatan yang harus diselesaikan adalah kegiatan E dan F. Nah, sama juga seperti kegiatan C, yang harus diselesaikan sebelumnya adalah kegiatan H dan G. Nah, di sini ada durasi waktu tercepat, normal, dan terlambat.
Ya, biasanya perintahnya dalam bahasa Inggris adalah construct the project network. Nah, untuk menyelesaikan ini Anda bisa melihat penyelesaiannya setelah yang sudah saya lakukan. Anda bisa lihat YouTube, video YouTube yang sudah saya buat di bagian bawah ya. Nah, penyelesaian dari soal di atas ini. Jika videonya sudah dilihat dengan jelas dan paham, maka Anda bisa mengerjakan kuis ini ya. Kuis yang pertama ini dibuat diagram plotnya juga, kemudian kuis yang kedua ini dibuat juga diagram plotnya, kemudian kuis yang ketiga juga dibuat diagram plotnya. Jika sudah selesai diagram plotnya, ya tolong diagramnya dikumpulkan lewat email paling lambat Sabtu 24 April 2021 lewat email yang biasanya ini ya. Nah, ini emailnya saya tulis ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan mengerjakan latihannya dulu ya, dan dikumpulkan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung ya. Diusahakan coba Anda jika kesulitan coba menanya dulu Mbak Google berapa kali. Jika Mbak Google nggak bisa juga, nanya teman berapa kali ya. Langkah yang terakhir baru bertanya kepada saya ya. Itu maksudnya agar Anda mandiri ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.